Halo para baju bangkotan, apa kabarnya? Dan selamat kayak gini. Pernah gak sih ngerasa hidup udah ribet, malah ditambah pasukan Romawi nyerbu desa lo? Ya kira-kira begitulah nasib warga Galia di film ini. Film ini tuh berjudul The Big Fight tahun 2025. Kisah dua sahabat beda ukuran, satu kecil tapi otaknya encer, satu gede tapi sering lag. Tapi kalau soal kompak, mereka tuh duet maut, kayak sambal sama gorengan, sederhana tapi ngena. Latar ceritanya ada di zaman Romawi kuno, di mana satu desa kecil bernama Galia jadi satu-satunya tempat yang belum bisa ditaklukin Julius Caesar. Kenapa? Karena mereka punya ramuan ajaib yang bikin warga sekuat batu bata Marvel. Di balik tawa dan tinju, film ini juga nyentuh banget tentang persahabatan yang diuji antara Asterix dan Obelix. Kadang mereka berantem kayak bocah rebutan wifi, tapi ujung-ujungnya tetap saling jaga. Karena buat mereka itu loyalitas lebih penting daripada logika. Nah, sebelum kita mulai ke petualangan kocak ini, jangan lupa pencet dulu tombol like, tulis di komen tim Asterix atau tim Obelix nih. Dan subscribe biar kamu gak ketinggalan alur film animasi seru lainnya. Dan kalau kamu punya teori sendiri soal siapa yang lebih kuat, Asterix atau Obelix, komen aja di bawah ya. Dan kita mulai ceritanya. Ini dia ceritanya. Kita mulai cerita di sebuah desa bernama Galia. Desa kecil, tenang, dan katanya sih damai. Tapi kalau kamu lihat lebih dekat, damai di sini artinya orang-orang berteriak, babi hutan dikejar, dan panci sup terbang ke udara. Jadi ya, damai versi Galia itu relatif. Di tengah semua kekacauan itu, ada dua tokoh utama kita, Asterix, si kecil lincah dan pintar, dan Obelix, si gede baik hati tapi kadang otaknya buffering. Mereka berdua kayak nasi sama sambal. Kalau dipisah rasanya hambar. Desa ini punya satu rahasia besar, ramuan ajaib bikinan Panoramik. Sang dukun berjenggot yang kelihatannya tuh bijak, tapi sebenarnya cuma pengen hidup tenang tanpa ditodong orang, minta refill ramuan setiap 5 menit. Dan seperti biasa, di kejauhan pasukan Romawi lagi latihan, nyiapin diri buat nyerbu desa ini. Udah berkali-kali gagal, tapi mereka masih semangat. Mungkin karena belum sadar kalau tiap kali nyerang, yang babak belur bukan Galia, tapi mereka sendiri. Pokoknya suasana tenang, damai, adem, sampai tiba-tiba ada ledakan kecil di dapur Panoramik. Bukan bom, cuman kuali meledak, tapi cukup bikin satu ayam panggang terbang lewat kepala desa yang bernama Vital Statistik. Vital Statistik pun datang, bawa gaya bos besar tapi napas ngos-ngosan. Panoramik katanya, ramuan kita aman kan? Panoramik jawab santai, aman, cuman kurang garam. Dan ya, nah begitulah keseharian mereka, damai tapi ribut. Beberapa hari kemudian, Panoramik memutuskan buat ngajarin warga Galia muda tentang sejarah ramuan ajaib. Karena katanya ilmu harus diwariskan, bukan disimpan kayak sendal bekas di bawah ranjang. Maka mulailah kelas paling absurd di seluruh daratan Galia. Vitalatistik, si kepala desa datang bareng istrinya Impedimenta. Biar kelihatan rajin, Asterix duduk paling depan, matanya fokus kayak siswa teladan. Sementara Obelix, ya duduk juga. Panoramik mulai ceramahnya dengan suara dalam dan hikmat. Anak-anakku, katanya ramuan ini bukan cuma tentang kekuatan fisik, tapi tentang keberanian, kesetiaan, dan dosis yang pas. Nah, di sini si Obelix langsung ngacung, terus bertanya, terus kalau kelebihan dosis gimana? Panoramik lirih, kamu contohnya nak. Seluruh kelas langsung ngakak. Di tengah suasana kelas yang rame, tiba-tiba datang murid baru, yaitu si Cassius Caramix. Penampilannya licin kayak minyak goreng habis dipakai, rambut kelibis dan senyum sok jagoan. Dari cara dia jalan aja udah kelihatan ya, ini anak pasti nyari ribut. Cassius langsung nyeletuk, ramuan ajaib itu cuman buat penakut yang gak bisa berkelahi. Semua diem. Asterix sempet pengen nyubit kupingnya, tapi Panoramik nahan sambil senyum bijak. Walau dari tatapan matanya kelihatan dia juga pengen nampol.
Dan disitulah benih pertarungan besar mulai tumbuh. Bukan antara Romawi dan Galia, tapi antara bocah baru sok jago dan dua sahabat paling absurd di desa. Oke, balik lagi ke kelas ajaib Panoramix yang udah berubah jadi arena stand up comedy. Cassius Keramik makin menjadi-jadi nih. Dia bukan cuma sombong, tapi udah upgrade ke level nyebelin. Cassius mulai ngebully Asterix dan Obelix. Katanya, kalian tuh cuma bisa menang karena ramuan, bukan karena otot. Kalimat kayak gini tuh pemicu perang dunia versi Galia. Asterix masih nahan diri, tapi Obelix udah mulai megang batu kecil alias menhir mini buat latihan lempar. Cassius ngelanjutin, kalau kalian emang pemberani, buktiin. Ambil sambit emas Panoramix dan kasih ke aku. Kalau gagal, gigi susu kalian copot semua. Serius, siapa juga yang taruhan pakai gigi susu? Tapi ya begitulah Galia, tantangan diterima tanpa mikir panjang. Malamnya, Asterix dan Obelix mulai operasi ninja ngendap-ngendap masuk ke rumah Panoramix. Asterix fokus kayak detektif, sementara Obelix malah ngiler ngeliat kuali gede di tengah dapur. Supnya hambar katanya. Terus dia tambahin udang, tambah lagi strawberry, karena siapa sih yang mikir sup plus strawberry bakal enak? Tiba-tiba warnanya berubah, kayak minuman energi yang expired. Asterix udah panik, Obelix jangan disentuh. Tapi Obelix udah nyendok duluan, dan pas dicicip, boom! Ledakan kecil bikin kuali tumpah. Dan Panoramix pulang bareng vitalistik, pas banget lihat dapurnya jadi kayak butterfly. Asterix cepet-cepet sembunyi di balik lemari. Obelix dicerobong asap. Tapi ya namanya cerobong, nggak didesain buat manusia ukuran raksasa. Akhirnya prank, Obelix jatuh langsung ke dalam ramuan. Rumah Panoramix meledak kayak popcorn di microwave. Setelah debu turun, yang tersisa cuman Obelix pingsan dan kuali kebalik. Untungnya dia cuma demam ringan. Tapi sejak saat itu Obelix resmi jadi manusia super yang gak perlu minum ramuan lagi, alias Unlimited Power Edition. Keesokan harinya, Obelix bangun dengan nafsu makan yang double dan tenaga yang bisa dibilang overpower. Dia lempar bola salju ke Asterix. Niatnya tuh bercanda, tapi bolanya malah nembus 3 atap rumah warga. Asterix langsung bengong, bro, itu bukan bola salju, tapi itu meteor. Sejak itu, Obelix mulai sadar dia tuh kuat banget, bisa ngangkat batu segede sapi. Asterix cuma bisa geleng-geleng, kayak begini aja udah OP. Gimana kalau dia minum ramuan lagi? Tapi masalah datang pas Cassius nongol lagi. Bocah satu itu datang buat nagih taruhan. Mana sabitnya? Hah? Katanya Obelix sambil nyengir. Terus melempar Cassius enteng kayak lempar bola tenis. Dan ya, Cassius pun kehilangan gigi susunya beneran. Tantangan selesai. Sayangnya Panoramix ngelihat semua itu. Dia langsung nyeret Asterix dan Obelix ke rumahnya. Dengan tatapan guru kecewa tapi masih sayang murid. Panoramix nanya, kamu tambahin apa ke ramuanku? Obelix jawab dengan polosnya, lobster dan strawberry dukun. Panoramix pun langsung bikin ulang ramuan sesuai resep ala Obelix. Dan hasilnya ternyata bener, ramuan itu bisa kasih kekuatan besar, tapi cuma sebentar. Sedangkan kekuatan Obelix itu permanen, kayak tato keputusan buruk yang gak bisa dihapus. Panoramix masih bingung. Vitalistik panik dan seluruh desa mulai mikir, kalau semua orang minum ramuan itu, apa dunia bakal penuh orang kuat? Akhirnya Panoramix nyoba ngasih ceramah bijak. Ramuan bukan buat pamer kekuatan, tapi buat ngelindungi. Tapi warga Galia kan nggak bisa diam. Begitu dengar kata kekuatan, semua langsung antri minta jatah. Panoramix pun ngebanting sendok. Sudahlah, ini ide paling bodoh sejak Romawi nyerbu pakai sandal. Dan ya, konflik mulai naik dari sini. Dari dapur yang meledak, kini berlanjut ke tarung akbar antara logika dan ambisi. Waktu terus berjalan dan di luar sana pasukan Romawi lagi pada gigit jari. Desa Galia ini satu-satunya wilayah yang belum bisa mereka taklukkan. Julius Caesar, sang bos besar berkepala pelontos, mulai emosi tingkat dewa. Kenapa cuma satu desa kecil susah ditaklukin? Katanya, ya jelas susah. Pak, lawannya bukan manusia biasa, warga desanya aja bisa ngangkat sapi sambil nyanyi. Salah satu penasihatnya metadata, ya namanya kayak nama file komputer ya, datang bawa ide. Katanya, Kaisar, gimana kalau kita adain tarung akbar? Kepala desa lawan kepala desa, siapa yang kalah desanya harus tunduk. Caesar langsung senyum sinis, tarung akbar ya.
Menarik, aku suka acara berdarah tapi punya rating tinggi. Dan ya, akhirnya mereka mulai nyusun rencana kayak bikin event UFC versi Romawi. Metadata dan pamannya Fast and Furious bukan franchise mobile ya, tapi prajurit Romawi yang hobinya nyamar jadi semak-semak dikirim langsung ke desa Galia buat mulai operasi. Sementara itu di desa, semua warga lagi pesta kemenangan habis ngusir pasukan Logion. Kepala desa Vitalistik lagi pidato, tapi baru juga mulai udah batuk-batuk. Impedimenta istrinya langsung nyerocos, udah kamu sakit, jangan gaya-gayaan dulu. Dan betul aja, beberapa saat kemudian kepala desa tumbang. Seluruh desa panik dan Panoramik disuruh racik ramuan penyembuh. Tapi sebelum sempat bereaksi, Fast and Furious udah mulai gerak di balik bayangan. Literally mereka mau nyulik Panoramik biar desa Galia nggak bisa bikin ramuan lagi. Bener-bener taktik licik khas Romawi. Kalau nggak bisa menang secara jantan, curang aja sekalian. Kalau kamu hidup di zaman itu, kamu mau jadi tim Romawi yang licik tapi cerdas, atau tim Galia yang polos tapi OP? Ketik di komentar ya. Pagi yang seharusnya tenang berubah jadi misi penyelamatan. Panoramik pamit mau ke hutan sendirian, katanya cuman mau cari semanggi daun 4. Asterix sempat mau ikut tapi ditolak. Aku cuman mau jalan-jalan katanya. Klasik kalimat sebelum diculik. Fast and Furious, si dua semak-semak udah siap di hutan. Mereka nunggu Panoramik lewat, terus wush, langsung diculik tanpa banyak basa-basi. Asterix dan Obelix yang curiga akhirnya nyusul, tapi ya terlambat. Obelix sampai melempar menhir buat nyelamatin, tapi ya salah sasaran. Menhirnya malah nyangkut ke kepala Panoramik sendiri. Klasik banget, mau nolong malah bikin amnesia. Asterix langsung marah, kamu tuh gimana sih? Dan Obelix balas, aku kan cuma mau menolong. Dari situ dua sahabat yang tadinya kayak duo kocak malah jadi duo berantem. Persahabatan retak karena batu nyasar. Sementara itu di pihak Romawi, metadata udah mulai pamer hasil. Kaisar, dukun Galia sudah tumbang katanya, dan siapa yang bakal jadi petarung mereka di tarung akbar nanti. Ya, si Cassius Keramik itu lagi. Bocah yang dulu kalah taruhan gigi susu, sekarang direkrut resmi sama Romawi. Ironi banget kan? Cassius awalnya nolak, aku gak mau lawan Vitalistik. Mereka punya ramuan, tapi metadata nyengir. Tenang, dukun mereka udah gak bisa apa-apa. Akhirnya Cassius setuju, karena ya bocah sombong gak bisa nolak kesempatan buat tampil di depan kamera. Di depan Kaisar. Di desa, Asterix dan Obelix berhasil nemuin Panoramik yang masih hidup tapi kehilangan ingatan yang total. Sekarang dukun sakti mereka jadi kayak paman linglung yang lupa password wifi. Warga mulai panik. Kalau dukun lupa resepnya, gimana kita bertahan nanti? Vitalistik sakit, Panoramik linglung, Obelix dan Asterix berantem. Desa Galia resmi masuk mode drama keluarga besar. Tapi jangan salah, dari sinilah titik balik cerita dimulai, di mana dua sahabat ini harus belajar bahwa kekuatan bukan cuma dari ramuan, tapi juga dari kepercayaan satu sama lain. Meskipun kadang salah lempar menhir. Hari pertarungan besar akhirnya tiba. Arena udah siap, warga udah heboh, dan Julius Caesar datang pakai toga kebesaran. Duduk di tribun VIP bareng Cleopatra. Wajahnya santai tapi hatinya udah pasang taruhan tinggi. Kalau Galia kalah, satu wilayah jatuh ke tangannya. Sementara itu di desa, warga sibuk milih siapa yang bakal mewakili mereka. Kepala desa Vitalistik masih sakit, Panoramik amnesia, Asterix dan Obelix lagi ngambek-ngambekan. Lengkap sudah penderitaan ini. Impedimenta, si ibu-ibu bijak sekaligus bawel, nyeletuk, udah pilih aja Obelix, dia paling kuat. Tapi warga protes, dia kan BO. Ya bener juga sih, tapi cuman dia yang bisa ngangkat batu 1 ton sambil ketawa. Setelah adu mulut panjang, Vitalistik akhirnya setuju Obelix yang maju, tapi Obelix malah nolak. Katanya dia takut bikin kesalahan. Ironi banget ya, manusia paling kuat tapi minder sendiri. Akhirnya demi perdamaian desa, Asterix dan Obelix saling tunjuk jadi kepala desa. Saling lempar tanggung jawab kayak dua anak kecil rebutan tugas piket. Sampai akhirnya Impedimenta turun tangan. Cukup,
Obelik, kamu maju. Obelik akhirnya setuju. Tapi dengan satu syarat, kalau menang dia mau buka toko babi hutan. Semua setuju, soalnya siapa sih yang berani nolak orang segede itu? Arena pun bergemuruh, penonton bersorak, musik perang dimulai. Dan Cassius Ceramic muncul dengan baju baja kinclong kayak panci baru. Di sisi lain, Obelik jalan santai sambil nyengir dan timbangannya langsung hancur pas dia naik. Panitia langsung stres. Pertarungan dimulai. Cassius maju dengan gaya jagoan.